شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحسنات. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Mujahidin rahimakumullah. Setan berkata, ya Allah berfirman, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma li alaikum illa an ta'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi inni kafartu bima asraktumuni min qabl. Dan berkatalah setan ketika keputusan telah diputuskan, sesungguhnya Allah berjanji kepada kalian dengan janji yang hak, dan aku berjanji kepada kalian tetapi tidak aku penuhi. Aku tidak punya kekuatan terhadap kalian kecuali aku hanya mengajak dan kamu sambut ajakanku. Oleh karena itu, janganlah kalian menyalahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Aku tidak bisa menolong kalian dan kalian juga tidak bisa menolong aku. Aku telah lama mengkufuri tentang apa yang kalian sekutukan terhadap aku. Itu perkataan setan. Jadi setan mengatakan bahwa janji Allah itu hak. Sedangkan setan memang berdusta. Maka jauhilah dusta sebisa mungkin. Tidak ada pendusta kecuali setan. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berjanji 4 hal. Yang pertama, ud'uni astajib lakum, mintalah, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Yang kedua, fadkuruni adkurkum, ingatlah kepadaku, pasti aku akan mengingatmu. Yang ketiga, la in syakartum la azidannakum, kalau sekiranya kalian bersyukur atas nikmatku, pasti akan aku tambah. Yang keempat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah mengadab mereka sementara mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari 4 janji Allah ini dapat kita ambil, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan janji-janji itu di bulan Ramadan ini, yang alhamdulillah wa syukrulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hadir di pesta Ramadan yang menjanjikan banyak menu-menu keberkahan dan maghfirah. Tentu jangan sampai disia-siakan. Mumpung ketemu saudara-saudara kita yang kepingin ketemu, nggak nyampe, sementara pintu kebaikan ini terbuka bagi kita. Oleh karenanya, agar Ramadan kita tahun ini bisa maksimal dan tidak lewat begitu saja,
mumpung kita masih di hari pertama, kita siapkan. Ibnu Mas'ud ketika ditanya, bagaimana generasimu ketika menyambut hilal Ramadan? Ia mengatakan, tidak ada di masa kami ketika menyambut bulan Ramadan yang coba-coba masih ada dalam hatinya sedikit dari dendam kepada sesama muslim. Jadi hati kita harus bersih dari dengki dan dendam kepada sesama muslim. Allah memerintahkan, falyafu wal yasfahu ala tuhibbunallaha an yaghfira lakum, dan hendaklah kalian mengampuni dan memaafkan. Apakah kalian tidak mau kalau Allah mengampuni kalian? Agar puasa kita di Ramadan ini bisa menjadi puasa yang lebih baik, maka perlu sekiranya kita memperhatikan sunnah-sunnah dan adabnya. Karena puasa itu as-saum, maknanya adalah imsak, menahan, yaitu menahan segala yang membatalkan puasa sejak fajar sampai tenggelam matahari. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Dari fajar sampai tenggelam matahari. Untuk warga Muhammadiyah, karena majelis tarjih, ada tambahan 8 menit. Jadi di antara sunnah-sunnah puasa, sahur. Pokoknya harus sahur meskipun dengan air atau kurma. Dan yang paling baik mengakhirkan. Kalau khawatir misalnya ada 8 menit itu khawatir bablas, ya gunakan saja 8 menit itu untuk imsak. Jadi sudah sahur sebelumnya, itu lebih aman. Sahur, yang mengakhirkan sahur, umatku akan senantiasa bi khair selama mereka mengakhirkan sahur dan mempercepat berbuka. Karena kalau kebiasaan orang-orang Yahudi itu berbukanya itu isya. Karena memang puasa itu sudah ada sebelum Islam datang. Makanya Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Jadi sebelum kita juga berpuasa. Tapi mungkin ada perbedaan. Kalau mereka bukanya isya, habis isya. Kalau kita disunahkan mempercepat. Intinya adalah berbuka, nggak harus nasi ya. Bisa air dan kurma. Nabi SAW biasanya dengan rutop, kalau tidak ada rutop dengan kurma, kalau tidak ada kurma dengan air. Ya yang sekarang mirip-mirip rutop itu kurma sukari ya itu. Jadi kurma ini luar biasa. Meskipun dia itu manis, tapi tidak akan menyebabkan orang itu kencing manis. Itu hebatnya kurma. Yang bikin kencing manis itu kalau banyak gula. Makanya di India itu ada seorang dokter yang kemudian tidak diluluskan gara-gara meneliti obat orang yang kena gula darah. Ternyata simple, disuruh makan buah, karena buah kurma dan ganjil. Dan itu sunnah Nabi, nggak diluluskan dia, karena nanti obat-obat itu nggak laku
Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahur kemudian takjil, menyegerakan berbuka, nggak harus nasi ya, pokoknya buka. Dan kemudian jangan lupa berdoa, karena di antara doa-doa yang dikabulkan oleh Allah itu doanya orang yang berbuka. Jadi ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah doa orang yang berpuasa ketika berbuka. Dan itu waktunya pendek. Dengar adzan mau buka, lah itu silakan berdoa di situ. Karena itu mustajab. Meskipun orang berpuasa sepanjang itu juga doanya dikabulkan, tapi di saat-saat itu yang kadang-kadang orang lupa, karena sudah di hadapan makanan-makanan yang untuk pembuka, itu lupa doanya, padahal intinya di situ. Kemudian banyak bersedekah, dan sedekah ini bisa macam-macam, diantaranya adalah memberi buka orang yang berpuasa. Karena orang yang memberi buka orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Maka orang-orang yang berpuasa jangan pelit. Wah, aku buka no omah kok enak ya, kok nyimut tak bagi-bagi, jangan. Pahala kalian tidak akan berkurang untuk diberikan kepada orang yang memberi buka. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu jawad, sangat dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Itu kesempatan kita, mumpung ada kesempatan. Jangan sampai nanti ketika ajal datang kita teriak-teriak minta balik, Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Jawabannya apa? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Atau yang di akhir surat Al-Munafiqun, laula akhartana ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kalau sekiranya ditunda biar aku bisa sedekah. Kenapa enggak dulu-dulu? Ini mumpung itu belum datang. Kemudian menjaga hal-hal yang bisa membatalkan puasa, termasuk lahwun. Ini alat-alat lahwun itu sangat banyak sekali, khususnya bagi adik-adik yang sekolahnya online ya. Maka orang tua harus mendidik anaknya, memahamkan bahwa puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar, matanya juga harus puasa, telinganya puasa. Jadi perhatian terhadap hal-hal yang bisa mengurangi pahala-pahala puasa. Dan lebih dari itu adalah fadkuruni adkurkum, dzikir kepada Allah, dan sebaik-baik dzikir adalah baca Al-Quran. Ramadan itu menjadi bulan yang paling baik dalam setahun karena di dalamnya ada Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan karena turun di dalamnya Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia dari para malaikat karena beliau menurunkan wahyu, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi khairul bashar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena turun kepadanya Al-Quran. Maka Al-Quran dan puasa ini akan memberi syafaat kepada pemiliknya. As-saumu wal Quran yasfa'ani. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat pada hari kiamat kepada pemiliknya. Puasa mengatakan, ya Rabb, karena aku ia rela meninggalkan lapar dan haus dan syahwatnya, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Al-Quran juga demikian, ya Rabb, karena aku dia rela tidak tidur di malam hari, maka izinkan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Lalu Allah mengizinkan keduanya pada syafaat. Dan ingat bahwa
bagi orang-orang yang berpuasa ada dua kenikmatan yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang tidak berpuasa. Ada orang yang ikut buka tapi tidak berpuasa. Ada juga orang yang mungkin ikut sahur tapi puasanya puasa duhur ya. Biasanya itu enggak di awal-awal ya, menjelang akhir-akhir itu banyak sekali. Nanti di rumah ya buka juga, mungkin ikut buka puasa juga gitu. Tapi dia tidak akan menikmati ini farhatan, dua kebahagiaan, yaitu bahagia ketika berbuka. Orang berpuasa itu saking hausnya itu pokoknya melihat yang bening-bening itu seger ya. Pokoknya bening ya. Jadi kebahagiaan ketika berbuka dan kemudian kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah. Fariha bisaumi, dia berbahagia, bergembira karena puasanya. Karena di surga itu ada pintu, satu pintu yang tidak pernah dimasuki kecuali oleh orang yang berpuasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memasukinya. Tentu ini banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tapi waktu yang membatasi kita, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah memudahkan kita untuk memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan ini, dan kita tetap istiqomah, termasuk usahakan iktikaf, kemudian umroh. Mungkin umroh sekarang susah, akan tetapi bisa diganti dengan iktikaf, sholat subuh kemudian diteruskan sampai nanti duha. Insya Allah itu pahalanya sama dengan haji dan umroh bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.